Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar program Literasi Digital 2021, Makin Cakap Digital. Halo semuanya, teman-teman. Senang sekali pagi ini nih, walaupun jam 9, tapi harusnya semuanya nih semangat gitu ya. Karena kita akan segera belajar, walaupun bertemu dan belajar secara virtual, tapi tentunya semangatnya ini nggak boleh virtual. Semangatnya ini harus nyata gitu ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Sheryl Hatumesan yang akan menjadi moderator Bapak Ibu dan teman-teman pada pagi hari ini. Senang banget karena hari ini kita akan sharing, kita akan mendapatkan ilmu dari narasumber-narasumber yang luar biasa mengenai digital ethics, digital skill, digital culture, dan juga digital safety. Dan temanya pada pagi hari ini nih, wah seru banget, yaitu adalah kebebasan berekspresi di dunia digital. Wah, kalau kita sama-sama tahu ya, dunia digital ini kayaknya udah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Bahkan karena pandemi COVID-19 ini makin mempercepat lagi, kita bisa berinteraksi di mana saja, meeting bisa di mana aja, sekarang sekolah juga online, kuliah juga online, kerja bisa jadi, ada yang bilang digital nomad gitu ya, kerja bisa dari mana aja. Nah, karena dengan keadaan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini bisa membawa kita ke hal-hal yang baik seperti membuka ruang tanpa batas, tapi juga tentunya ada hal-hal yang negatif seperti banyaknya ujaran kebencian, hoax, dan sepertinya nih hate speech karena kebebasan berekspresi semakin marak gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, hari ini kita akan cari tahu, menggali ilmunya bersama para narasumber gimana caranya biar bisa tetap bebas berekspresi di media digital atau di media sosial, tapi juga ada etika-etika yang harus kita tahu gitu ya. Oke, sebelum kita mulai mau mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini akan ada hadiah untuk Anda yang pertanyaannya beruntung dibacakan. Ada 5 orang yang akan mendapatkan digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Jadi langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat, kasih nomor teleponnya ya. Nanti yang terpilih beruntung kita bacakan akan mendapatkan saldo OVO Rp100.000. Dan bukan cuma itu aja, jangan lupa di-follow @siberkreasi dan juga @siberkreasi.dki Banten. Posting keseruan hari ini apa, kasih hashtag makin cakap digital. Nanti kita akan pilih nih postingan yang paling seru, ada 15 orang kita pilih, masing-masing juga akan mendapatkan digital money Rp100.000, yaitu saldo OVO. Oke, sekarang saatnya saya menjelaskan tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon supaya acara hari ini bisa berjalan lebih tertib. Lalu yang kedua, seluruh peserta diminta untuk menyalakan kamera selama acara supaya sesinya ini lebih interaktif gitu ya. Walaupun dimatiin mikrofonnya, kita bisa melihat Bapak Ibu, teman-teman semuanya senyum dan bersemangat. Lalu yang ketiga, seluruh peserta diperbolehkan untuk bertanya. Nanti ada 5 pertanyaan yang beruntung yang akan dibacakan dan mendapatkan saldo OVO masing-masing Rp100.000. Dan yang keempat, tapi juga yang paling penting, peserta dilarang untuk berkomentar negatif yang bisa menimbulkan provokasi di kolom komentar. Mari kita sama-sama menjadikan acara ini sebagai sesi yang positif dan edukatif dan akan menjadikan kita semua makin cakap digital. Baik, sebelum kita memulai pada sesi pagi hari ini, kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan keynote speech dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Presiden Joko Widodo, dan halo semuanya, kembali lagi, dan sekarang kita akan segera memulai sesi pada pagi hari ini untuk teman-teman dari Jakarta Pusat nih ya, sudah pada masuk. Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, setiap narasumber akan mendapatkan waktu 20 menit, dan nanti di tengah-tengah pemaparan, mungkin kurang 3 atau 5 menit, saya akan masuk untuk mengingatkan para narasumber. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk langsung tulis pertanyaannya di kolom chat dan di kolom komentar. 5 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan digital money, yaitu saldo OVO masing-masing Rp100.000. Dan kita juga akan pilih nih teman-teman yang follow @siberkreasi dan juga @siberkreasi.dki Banten. Posting keseruan hari ini apa ya, pakai hashtagnya juga makin cakap digital atau DKI cakap digital, boleh semuanya. Nanti kita akan pilih yang paling seru, yang posting di story boleh, di feed boleh gitu ya. Jadi nanti setelah diposting, setelah dipilih, akan dipilih 15 orang pemenang. Oke, selamat pagi para narasumber. Saya ingin mengundang, apa kabar semuanya? Dan yang pertama kita akan mendengar pemaparan untuk digital skills. Saya ingin mengundang Bapak Yoga Regawa Indra dari Gudang UMKM Online. Nah, ketemu lagi nih dengan Pak Yoga. Halo, apa kabar Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Seril. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat, Molina. Sehat, oke siap. Kalau begitu jangan lupa waktu 20 menit, nanti saya ganggu-ganggu ya Pak di akhir-akhir ya. Terima kasih. Siap, silahkan. Mas Eril, yang moderator, untuk kesekian kalinya kita ketemu, juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, rekan-rekan pembicara juga. Alhamdulillah di pagi ini sehat sekali, cuma maaf mungkin ada apa ya, kalau di offline mungkin saya mengganggu kebebasan berekspresi teman-teman karena tadi malam saya begadang dan belum mandi ini
dan jadi pembicara pertama. Luar biasa. Untung di Zoom nggak tembus ya Pak ya. Nah, jadi tidak mengganggu hak-hak teman-teman untuk melihat sesuatu ya, atau ada wangi-wangi yang kurang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya untuk share PowerPoint-nya ya. Sorry. Pagi ini yang saya sampaikan perlunya skill copywriting saat memberi pencerahan dan menyampaikan kritik dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Sebetulnya kebebasan individu itu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Menurut konstitusi, mungkin teman-teman kalau pasal lagi dulu ya, kita angkatan-angkatan kita itu angkatan 90-an kayaknya untuk pasal 28 sampai 34 itu pasal yang wajib dihafal ya, kalau tidak salah. Kalau pasal 1 misalnya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Hal seperti itu jarang begitu dihafal. Atau pasal 8, pasal berapa gitu ya. Yang presiden mangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya itu tidak begitu wajib. Tapi pasal 28 ke 34 kayaknya angkatan-angkatan kita lagi zamannya penataran P4 itu minimal ada bayang-bayang sayangnya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan standar tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan konstitusi saja sudah berbicara bahwa kita bebas bisa dan sebagainya. Tapi ujungnya ada ditetapkan dengan undang-undang. Jadi tetap sebetulnya ada batasan dari kebebasan tersebut. Jadi saya menyebutnya bahwa freedom of speech itu sejatinya tidak ada. Karena hak kita untuk berbicara tetap dibatasi oleh hak orang lain, individu lain, untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Jadi seperti itu. Lanjut. Ini karena faktor belum tidur, saya idenya jadi berbicara antara benci versus cinta. Ekspresi itu, ibarat saya berkata-kata seperti ini agak sulit kalau saya ngomong tanpa intonasi, ngomong tanpa ekspresi. Saya harus tetap semangat, walaupun semalam begadang. Ekspresi keluar dari satu sumber, yaitu hati. Tapi hati itu unik ya, jadi maksudnya ada satu sumber yang bisa mengeluarkan sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kita tidak tahu kalau benci itu posisinya di sebelah mana di hati kita, cinta di sebelah mana. Kadang ada orang yang berbicara bahwa kebencian itu adalah rasa cinta yang salah tempat di hati kita. Kadang berbicara seperti itu. Nah, jadi kebebasan saat kita menyampaikan biasanya didasari oleh dua hal. Apakah kita menyampaikan sesuatu atau kebebasan berbicara, kebebasan menulis di sosial media dan lain sebagainya, itu pasti didasari oleh rasa benci atau cinta. Biasanya kalau benci itu kata-kata yang kita keluarkan itu merusak. Sebaliknya kalau cinta pasti membangun. Kalau benci itu biasanya ya sumbu pendek ya, eksekusinya jangka pendek. Kita kadang ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kalau memang ungkapan-ungkapan kita, baik lisan, tulisan, dan sebagainya itu diungkapkan dengan rasa benci. Nah, kalau cinta itu kan kita pengennya jangka panjang. Ya. Ketika kita mendekati calon istri, mendekati calon pasangan, itu pasti kita menyampaikan sesuatu untuk bukan short term, bukan hanya untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi bagaimana kita bisa menikah sampai maut memisahkan. Seperti itu. Kalau benci, penyampaiannya biasanya dengan pamrih. Bisa pamrih dendam, pamrih pengen melihat misalnya orang yang kita membaca tulisan kita atau mendengar suara kita itu sakit hati, atau ada hal-hal buruk lain. Kalau cinta, sudah pasti itu ikhlas. Kalau saya mendefinisikan ikhlas itu ketika kita mendekati seseorang. Kadang laki-laki saja kepada laki-laki lagi ya, ini ngobrol jadi perempuan lagi, ini efek kurang tidur. Jadi biasanya kalau
menyampaikan rasa cinta itu kadang kita ada pamrih juga, itu berarti bukan cinta yang ikhlas. Jadi kita menyampaikan rasa sayang, rasa cinta, jadian yuk. Nah, ujungnya minta jadian. Jadi kalau sebetulnya cinta yang ikhlas itu adalah keinginan untuk memberi tanpa berharap benar. Jadi kita pengen, gue suka lo sama lo gitu kan. Tapi lo mau suka, mau enggak, mau memperhatikan, mau tidak, mau jadian, mau tidak, saya tetap sayang sama kamu. Nah, itu cinta yang ikhlas. Biasanya ingin memberi tanpa berharap. Kalau benci, pelampiasan. Kalau cinta itu sudah pasti berjuang. Karena tidak ada kalau cinta tanpa perjuangan itu kurang greget rasanya. Jadi penyampaian sesuatu itu di dalam hati dibagi dua tadi. Yang menurut saya apakah didasari rasa benci atau didasari rasa cinta. Lebih seperti itu. Lanjut lagi. Tadi sudah dibahas di depan. Kebebasan berekspresi. Bebas tapi tidak lepas. Nah, ini ada semacam budaya bangsa kita. Ketika berbicara sesuatu, kita kadang diawali dengan masalahnya adalah. Kita ngobrolin masalah 80%, 90%, bahkan 99% baru solusinya 10% atau bahkan 1%. Jadi kebiasaan kita untuk saat berdebat, saat berdiskusi selalu diawali atau selalu membahas tentang masalah. Jarang kita membahas fokus di solusinya adalah. Nah, nanti di ujung aja masalahnya. Masalahnya sisakan saja dari diskusi kita itu 10% untuk membahas masalah. Jadi bagaimana kita bercerita sesuatu itu tidak fokus pada masalah. Sering orang menyampaikan tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Nah, bebas yang tidak lepas itu kurang lebih ada 5 poin yang harus diperhatikan. Ada pemahaman masalah atau topik yang sedang dibicarakan. Nah, ini sudah dari textbooknya saja. Jadi saya sempat melihat pemahaman masalah. Harusnya mungkin diganti pemahaman solusi atau topik yang sedang dibicarakan. Nanti saya edit ya. Jadi memang kita sudah fokus ke masalah dan masalah lagi. Yang kedua, memiliki saringan atau filter informasi pribadi. Biasanya filter itu muncul dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Jadi kita punya filter ketika kita berekspresi, kita punya batasan-batasan ekspresi apa yang sekiranya positif, yang sekiranya cocok, yang sekiranya tidak mengganggu hak individu orang lain. Ketiga, pemahaman dan pengakuan mengenai hak dan kewajiban orang lain. Dan sudah dibahas. Mengetahui koridor aturan yang berlaku untuk umum. Nah, ini hukum mayoritas sebetulnya, walaupun kadang kita ketemu orang-orang yang secara ini aneh ya, misalnya saat dia berekspresi, dia sebetulnya secara hukum mayoritas atau koridor aturan umum ini sudah melewati batas, kok dia merasa bahwa ini tidak melewati batas. Kadang kita ketemu orang-orang seperti itu. Yang kelima, penghargaan akan hak kekayaan intelektual orang lain. Ini lebih ke bagaimana kita tidak jadi plagiat ketika berekspresi itu, mengekspresikan original konten walaupun huruf hanya dari A sampai Z, tapi ketika kita bercerita lebih ke atau kita menulis itu, di dunia online memang salah satunya mesin pencari itu suka hal-hal yang baru, konten-konten yang unik yang bukan copy paste atau sekedar saduran-saduran atau kurang lebih seperti itu. Dilanjut lagi, ini agak apa ya? Belajarlah kencing. Belajarlah kencing, ucapkan, pahami, dan lakukan itu dengan benar sebelum melakukan hal yang lebih besar. Jangan ikuti kesalahan orang tua dulu. Jadilah manusia yang punya nurani. Seandainya guru kita dulu pernah kencing berdiri, mungkin kita sebagai muridnya tak sadar kencing berdiri. Lalu seperti apa gaya kencing anak-anak murid kita nanti? Maksudnya, ketika kita pengen nuansa kita, situasi kita itu orang-orang berekspresi dengan nyaman, dengan aman, tanpa mengganggu orang lain. Salah satunya misalnya berdemo. Berdemo itu sebetulnya penyampaian ekspresi, menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu. Tapi ketika berdemo membuat jalanan macet, apalagi membuat huru-hara dan kerusuhan, itu ekspresi kita sudah melanggar atau mengganggu hak individu orang lain. Nah, padahal demo itu bisa dilakukan hanya dengan diam. Buat para bapak, bayangkan ketika kita pulang kantor, tiba-tiba seharian istri kita diam.
Kita tahu dia nggak usah ngomel, nggak usah ngoceh, nggak usah berkicau, nggak usah misu-misu, nggak usah mengeluh. Hanya dengan diam saja kita tahu bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, suatu saat nanti mungkin ada ide untuk berdemo itu datang dan diam, tidak ngomong apa-apa, tidak membawa tulisan apa-apa. Mungkin orang yang didemo atau pihak yang didemo akan sadar bahwa ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Nah, nanti kalau udah ditanya, bareng saling berbagi solusi, baru kita sampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau demonya dengan diam mungkin tidak akan mengganggu ketertiban umum. Seperti itu. Dilanjut lagi. Nah, kalau ini textbook ya, hanya saya tidak menuliskan sumber, tadi agak terburu-buru. Hal yang harus dipahami saat mengungkapkan ekspresi di dunia maya. Wisdom, knowledge, information, data, dan reality. Kalau seperti ini mungkin saya tidak akan terangkan lebih mendalam karena agak standar banget. Mungkin ada searching juga hal-hal seperti ini, insya Allah didapatkan. Lanjut lagi. Dunia internet itu selalu ada black box atau hidden agenda. Walaupun black box berwarna orange ya. Kesadaran fenomena digital. Panggung sandiwara bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya panggung sandiwara itu lebih luar biasa. Karena di dunia maya itu ekspresi kita kadang orang bisa jadi banteng di dunia maya, walaupun sebetulnya di dunia nyata hanya sektor ham. Kita bisa seolah-olah pemberani, padahal mungkin pas man to man atau head to head agak penakut gitu. Itu sering terjadi ya, kita lihat di sosial media, ekspresi orang saat saling mencaci, saling memaki dan lain sebagainya. Di era digital, sutradara tampak seperti penonton atau korban, paling fiktif. Bandar provokator selalu ini dalam situasi-situasi seperti ini, kecepatan informasi, kecepatan teknologi, kebebasan berekspresi memang membuat banyak hal yang kita harus belajar jauh lebih cepat. Kita harus belajar lebih dalam lagi. Lanjut lagi. Seperti judul yang di awal, copywriting mengkritik dan memberi pencerahan. Maksudnya saat kita mengkritik, anggap kita mengkritik pasangan kita ketika memakai baju kuning itu kurang pas, atau jelek nih jadi gue pakai baju kuning. Nah, kita mungkin menyampaikannya tidak secara vulgar. Nah, ini copywriting ini bukan hanya harus bisa copywriting ini hanya ketika kita belajar copywriting saat menjual produk atau jasa. Copywriting mengkritik, kamu lebih cantik ketika memakai baju warna misalnya. Nah, itu lebih enak didengarnya oleh orang yang dikritik. Nah, biasanya untuk copywriting ke pasangan kita belajar, tapi bagaimana copywriting ke orang lain saat mengkritik itu agak enak didengar. Mengkritik itu lebih nyaman, lebih elegan, lebih elok. Copywriting kritik dan memberi pencerahan. Bahkan mencaci maki juga. Kalau niat mencaci maki, pilihlah keyword-keyword yang promo Injil. Saya menyebutnya promo Injil. Kalau kebetulan saya orang Sunda, tapi kalau teman-teman orang Jawa mungkin lebih paham perbedaan moko dan promo Injil. Bagaimana di kamus promo Injil itu tidak ada bantahan, tidak ada cacian, tidak ada omelan. Gitu. Kita bagaimana kalau ngomel ganti saja bahasanya dengan bahasa, atau kalau mau memaki seseorang pakai bahasa kalau ganti dari sono polaras lagi dalam bahasa-bahasa seperti itulah. Sinau sasarangan nanti untuk orang-orang yang belum bisa berbahasa Jawa, bagaimana promo Injil itu bisa lebih nyaman. Kalau Anda mau maki saya, silakan pakai bahasa Jawa, promo Injil. Atau ada hal-hal lainnya yang bisa kita contohkan tadi ya, bagaimana kita mengkritik atau memberi pencerahan kepada seseorang dengan lebih memilih kata-kata yang baik. Tapi kenapa tadi moderator berbicara bahwa kita pembicara hanya dikasih waktu 20 menit, tidak 20 jam? Anggaplah kita bukan lebih tahu atau lebih tahu, tapi kita mungkin kebetulan saja pada momentum saat ini Pak Yoga Gawa Indra dari Gudang Online Garut harus berbicara, harus sebagai pembicaranya wilayah Jakarta Pusat lagi. Ini hanya berbicara momentum. Anggaplah berbagi pengalaman atau saling mencerahkan. Tapi moderator memberi waktu 20 menit. Karena kalau 20 jam itu namanya bukan pencerahan. Pencerahan yang berlebihan adalah hegemoni. Ibarat kita diomelin tiap hari sama istri, jadi curhat lagi nih. Kalau tiap hari, akhirnya jadi tidak didengar sebetulnya. Atau kita suka seseorang, ini ada
ada sesuatu yang cukup unik gitu ya, yang buat mudah-mudahan ada penonton yang masih punya. Kalau kita suka sama seseorang itu jangan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu terus merayu, terus memberikan pujian. Jangan seperti itu. Hari Senin, Selasa, Rabu ada puji, ada rayu, hari Kamis ada cuek. Misalnya ketemu di kantin, cuekin, itu pasti hatinya lebih tersentuh dibanding kita terus memberikan sesuatu yang tidak berbeda. Sama dengan ketika saya berkicau seperti ini, berbicara seperti ini, 20 jam yakin diprotes, yakin ada marah, minimalnya kesal ya kalau tidak marah-marah. Nah, yang kedua, kritik yang overload adalah kebencian yang berkepanjangan, yang akan berubah menjadi makian. Nah ini kebebasan berekspresi untuk mengkritik. Biasanya orang yang mengkritik selalu bilang bahwa ini adalah kritik membangun, tapi tidak, dia tidak belajar copywriting mengkritik. Nanti mungkin ada workshop bukan hanya copywriting untuk jualan, tapi insya Allah mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk bikin copywriting, mengkritik, memberi pencerahan, mencaci dan memaki. Jadi kita bisa cari keyword-keyword unik, keyword-keyword menarik, keyword-keyword yang enak didengar saat memberi pencerahan, mengkritik atau bahkan memaki. Karena kritik-kritik yang terjadi sekarang ya dunia online sangat bebas itu kadang mau ngeritik ke pihak kiri atau kanan, pihak atas atau bawah, pihak lainnya biasanya berubah menjadi kebencian yang berkepanjangan, makian. Kritik tidak boleh overload. Nah, tadi saya sudah bahas pencerahan yang berlebihan itu adalah hegemoni. Mudah-mudahan nanti moderator mengingatkan ketika mendekati waktu 20 menit. Jangan sampai saya berbicara terus, berkicau terus sampai 20 jam. Saya kelelahan masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah, luar biasa. Kenapa moderator barusan langsung menjawab? Karena dia fokus dan proporsional. Dasar orang Sundanya proporsional, ini nulisnya jadi proporsional. Orang Sunda itu tidak bisa efek sama V itu agak sulit. Tidaknya kurang lancar. Walaupun saya mungkin agak sedikit lancar beberapa bahasa luar Sunda ya. Misalnya kalau jadi saya mencoba berekspresi sebagai orang seberang. Misalnya orang yang jadi, "Hai Mas Saumi," dia gitu. Orang seberang lebih keras. Tapi kalau orang Jawa itu biasanya lebih mendok. Cuma nontonnya buatan saya, sampai Jawa ini yang mudi. Nah itu ekspresinya kan beda-beda. Ini kebebasan berekspresi karena memang tidak bisa orang Sunda yang, kalau orang Sunda itu kan lemah lembut, ya abdi namina yoga, yang agak tiru usap rambut, kahanan usap dampal, apakah sarek hati, nasadami. Nah, seperti itu. Jangan terjadi ulah lancar, cat ulang, udah kira kali gada. Anda pasti marah. Ketika saya mengekspresikan dengan bahasa Sunda pun, kita lagi ngomong di Jakarta Pusat. Ini, tapi kalau misalnya saya orang Sunda ketemu orang Batak yang tadi seperti memaki-maki atau orang seberang yang suaranya keras, kita tidak bisa protes juga karena itu ada istiadat atau pembawaan yang kita hargai. Kalau di Sunda mungkin itu sudah merupakan bentakan. Mungkin di seberang ya, orang seberang kan lebih lugas, lebih keras-keras, tidak sehalus karena ini pembawaan adat kapur kuiga kalau kita tahu. Tadi ada double ini kayaknya ada double slide. Oke, dilanjut. Sekarang mengingatkan waktunya 3 menit lagi ya Pak. 3 menit lagi, luar biasa. Saya juga menikmati waktu menunggu itu sesuatu yang nikmat. Jadi bagaimana menikmati waktu menunggu? Saya menunggu-nunggu diingatkan. Jadi tidak terasa waktunya. Alhamdulillah banjiri dengan konten positif, ide dan solusi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana konten positif terus banjiri. Jadi terbiasa untuk menulis status di Facebook atau di IG. Kita tidak usah terlalu personal ya, tidak usah terlalu tidak elok mengubar kemarahan, kebencian, rasa sakit hati melalui media sosial. Itu sama saja dengan mengudah ke atas, karena muka sendiri, menepuk air di gula. Nah, kenapa tidak berbagi ketika kita kagum seseorang, ketika kita jatuh cinta? Itu kadang kita pendam. Tapi kebencian harus dibagi-bagi. Padahal rasa cinta itu rasa yang enak loh. Misalnya, anggap saya masih bujana, suka sama Mbak Seri, ngelek ciduk gitu, ngelek ciduk itu apa ya, dalam ludah, diam, karena malu mau mengungkapkan langsung tidak punya nyali, mengungkapkan teman malu, mengungkapkan kerekan malu. Nah, ketika kita kagum, kita cinta, itu bagi-bagi karena rasa cinta dan rasa kagum itu rasa yang nyaman. Tapi ketika rasa benci, biasanya rasa yang kurang nyaman, kurang enak, malah dibagi-bagi, punya banyak teman.
ketika kita benci sesuatu, benci seseorang, benci satu pihak, malah dibagi-bagi. Begitu kurang lebih. Kurang lebih, wah ini lanjut lagi. Come on. Jadi jika Anda mengunggah atau sharing sesuatu konten apapun di media sosial, walaupun ekspresi itu bebas, seyogianya lebih berhati-hati. Bukan dimaksud untuk membatasi ruang berekspresi, melainkan mengingatkan bahwa ada etika dan tata krama yang sepatutnya dipegang erat. Bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya UU ITE, tapi ada etika, aturan yang tidak tertulis ketika kita mengekspresikan sesuatu. Beda ekspresi tadi, ekspresi bahasa, ekspresi kata. Kalau saya misalnya berekspresi seperti seorang benci, itu tidak no problem, ini tidak mengganggu Anda. Tapi kan sebel lihatnya, masa laki-laki seseram ini ngomongnya kayak benci, kurang lebih seperti itu. Nah, saring sebelum sharing. Ini sudah sering banget disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kebebasan berekspresi juga harus melakukan ini. Kita harus berpikir bagaimana ekspresi kita tidak mengganggu orang lain, ekspresi kita nyaman dengan orang lain, sebar terus konten positif. Karena kalau berbagi sesuatu yang negatif, cerita negatif, rasa yang negatif, malah kita berbagi sesuatu yang tidak nyaman dengan orang lain. Bagaimana berbagi yang bermanfaat, bagaimana berbagi yang berguna buat orang lain, walaupun hanya di dunia maya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf sekali atas segala kekurangannya. Saya izin untuk tutup slide-nya biar wajah saya lebih kelihatan. Tadi tidak bisa melihat wajah saya ketika. Terima kasih Pak Yoga. Saya sebagai pembicara pertama mengucapkan terima kasih kepada Mbak Seri dan sama rekan-rekan pembicara yang lain di tanggal 23 Juni ini. Silahkan dilanjut. Neng moderator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pagi-pagi Pak Yoga ya memberikan pemaparannya jadi selalu melek karena selalu lucu dan segar gitu ya. Jangan lupa tadi seperti yang beliau bilang, banjiri dengan konten-konten positif seperti yang Pak Presiden juga bilang. Ingat walaupun itu digital kita tidak bertemu tapi tetap ada etika dan tata keramanya. Oke, pemaparan yang selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman ya. Silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti ada 5 pertanyaan yang beruntung yang akan mendapatkan digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Pemaparan yang selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Edi Budiarso, SPD, MH. Beliau ini adalah Managing Director dari Indoplus Communication untuk menjelaskan atau memaparkan mengenai digital ethics. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Seril. Cerah sekali pagi ini nih. Sehat ya, Pak, hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Tadi juga Pak Yoga asik, Bu. Asik ya. Ya. Siap. Kalau begitu saya mengingatkan sekali lagi waktunya 20 menit. Nanti kalau kurang 3 atau 5 menit saya ganggu-ganggu, nggak marah ya Pak ya? Iya, santai saja. Ya, baik-baik. Silakan Pak. Oke,